Berjumpa lagi di Bimo, Bina Iman Anak Marganingsih Online. Teman-teman, hari ini, Minggu tanggal 17 Juli, kita akan mengikuti sekolah minggu online. Tema hari ini adalah Kasihilah Sesamamu. Bacaan kitab suci diambil dari Lukas 10 ayat 25 sampai dengan 37. Baiklah teman-teman, kita akan memulai Bimo hari ini. Teman-teman, di video Bimo kali ini, kita akan belajar mewarnai yang keren dengan krayon dan sambil mendengarkan bacaan kitab suci dan juga renungan. Mari kita awali Bimo hari ini dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus Kristus, Engkau begitu mengasihi kami. Berkatilah kami agar dapat mengasihi keluarga dan teman-teman dengan tulus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bacaan kitab suci diambil dari Lukas 10 ayat 25 sampai dengan 30. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali, berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhanmu, Allahmu, dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu, manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan, ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Dengan demikian, juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Nah, teman-teman, mungkin kalian pernah mendengar tentang Michael Jackson. Ia dikenal sebagai raja penyanyi pop. Banyak lagu yang dinyanyikannya dengan sukses, menjadi lagu laris manis dan mendunia. Ketika Michael Jackson meninggal dunia, ia mempunyai jutaan penggemar di seluruh dunia, dan para penggemarnya merasa kehilangan karena kematiannya. Michael Jackson hidup di sebuah apartemen mewah yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas modern dan canggih. Walaupun hidupnya berlimpahan harta, namun pada saat akhir hidupnya ia merasa kesepian dan terasing. Suatu hari, seorang ahli Taurat berkata kepada Yesus tentang apa yang harus
ia lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal. Ketika Yesus bertanya kepadanya apa yang tertulis dalam hukum Taurat, ia menjawab, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri." Yesus mengatakan, "Kamu benar, lakukanlah itu dan kamu akan memperoleh hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu menanyakan hal lain lagi kepada Yesus. "Siapakah sesamaku?" tanyanya. Untuk menjawab pertanyaan itu, Yesus menyampaikan sebuah cerita tentang seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko dan dirampok oleh para penyamun. Mereka memukulnya, mengambil uangnya, melucuti pakaiannya, dan meninggalkannya di pinggir jalan dalam keadaan hampir mati. Seorang imam lewat dan ketika ia melihat laki-laki itu, ia berjalan dari seberang dan melanjutkan perjalanannya. Tidak lama kemudian, seorang Lewi yang bekerja di rumah ibadat lewat. Ia juga melihat laki-laki yang terbaring itu dan lewat dari seberang jalan. Akhirnya, seorang Samaria lewat. Ketika ia melihat laki-laki itu, ia berhenti dan menolongnya. Ia mengobati dan membalut lukanya dengan kain. Ia membawa laki-laki itu ke sebuah penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia memberi pemilik penginapan itu sejumlah uang dan meminta kepadanya untuk merawatnya. "Berikan kepadanya apa saja yang dibutuhkannya. Jika kamu keluarkan uang lebih dari yang saya berikan kepadamu, saya akan membayarnya besok ketika saya kembali di sini." Siapa di antara ketiga orang itu adalah sesama bagi orang yang dirampok penyamun? Ahli Taurat itu menjawab, "Orang yang menolong orang itu." "Kamu benar," kata Yesus. "Sekarang pergilah dan perbuatlah demikian." Dunia sekarang penuh dengan orang-orang yang dalam keputusasaan membutuhkan teman. "Maukah kalian menjadi temanku?" mereka bertanya. Seperti orang Samaria dalam cerita tadi menolong orang yang membutuhkan bantuan. Yesus berkata kepada kalian dan kepada kakak, "Pergi dan perbuatlah seperti itu." Ayat emas dari bacaan tersebut, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Mari kita akhiri Bimo hari ini dengan doa penutup. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menghendaki kami agar mencintai sesama. Tolonglah kami agar menjadi sesama yang baik bagi setiap orang yang kami ketemui. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Teman-teman, mewarnainya sudah selesai. Inilah hasilnya. Tara! Keren kan? Dan silahkan mencoba. Sampai jumpa di Bimo minggu depan. Terima kasih.